Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda semua berada, maka saudara-saudara, keberadaan diri kita sebenarnya ini, sebenar-benarnya itu adalah kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana urutannya? Sebenarnya diri kita adalah nyawa. Sebenar-benarnya nyawa adalah Muhammad. Sebenar-benarnya adalah Allah. Sebenarnya Muhammad adalah Allah. Tapi jangan salah paham. Ini banyak orang yang salah paham. Muhammad kok Allah? Saya ulang. Makanya ini kalau dijelaskan jangan di skip atau hanya nonton di TikTok. Jadi kalau kita membahas itu bukan 3 menit itu cuma mukaddimah, tidak cukup itu kalau cuma didengarkan saja. Dengarkan. Sebenarnya insan adalah nyawa. Sebenarnya nyawa adalah Muhammad. Sebenarnya Muhammad adalah Allah. Allah itu tiada lain zat wajibal wujud. Nah, inilah yang jelas. Sebenarnya insan tadi apa? Nyawa. Nyawa. Kenapa? Perhatikan ya. Sebenarnya insan adalah nyawa. Sebenarnya insan adalah nyawa. Saya ulang-ulang terus ini, maksudnya begini ya. Kita pahamkan ya. Maksudnya begini. Bergeraknya tangan ini bukan bergerak. Bukan bergeraknya tangan. Bergeraknya karena adanya nyawa. Ya, paham ya? Paham. Kalau kita tidak punya nyawa, kita itu tidak bisa menggerakkan semua ini. Kalau tidak ada hidup, tidak punya nyawa, kita tidak bisa menggerakkan ini. Tangan, melihat, mendengar. Jadi yang berdiri pada insan itu nyawa. Maka oleh karena itu sebenarnya insan adalah nyawa. Kalau tidak nyawa, itu sudah mati. Maksudnya mati itu tidak ada lagi kehidupan pada batang tubuh ini. Maka siapa si nyawa tadi? Nyawa itu tidak lain Muhammad. Kenapa? Karena yang dikatakan Muhammad itu bukan Muhammad yang sifatnya jasmani, bukan Muhammad yang sifatnya fisik, tapi ini Muhammad batin. Muhammad yang batin itulah yang selalu hidup, yang tidak pernah mati. Itulah Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang gagal paham, dikiranya Nabi Muhammad itu Allah. Maksudnya kita di sini Muhammad itu Nur Muhammad yang hakikat Muhammadiyah, yang Rasulullah itu yang batin. Sebenar-benarnya Muhammad adalah Allah, bukan Muhammad yang berupa jasad ini. Bukan juga Nabi Muhammad yang kita maksud. Tapi dan Nabi Muhammad SAW itu tiada lain juga daripada Nur Muhammad. Cuma Nur Muhammadnya beliau adalah paling induk dari segala induk begitu. Kalau kita hanya setetes. Nah, cuma yang dimaksud di sini bukan yang jasad. Makanya yang sebenar-benarnya Muhammad itu adalah Allah. Jadi jangan salah paham. Di sini banyak orang-orang yang salah paham. Sebenar-benarnya Nur Muhammad itu adalah Allah Ta'ala. Ini yang disalahkan. Ini yang gagal paham, dikiranya Nabi Muhammad itu Allah. Nah, ini yang salah. Ini yang salah paham mereka-mereka ahli kalam. Sedangkan yang dimaksud di sini Muhammad batin, Muhammad yang hakiki, yang hidup selalu, yang tidak pernah mati. Yakni apa? Yakni Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Nur Muhammad itu adalah Allah. Sebenarnya insan adalah nyawa atau ruh adalah Muhammad. Muhammad itu daripada
Nur Allah. Nah, yang mana zat wajib al-wujud? Muhammad. Muhammad itu zat wajib al-wujud, itu wajah Allah, itu wajah Allah. Wujud Allah. Astagfirullahaladzim. Apa tidak melihat? Kalau tidak melihat, ya Rob, sampai kapanpun, kalau tidak melihat di dunia, di akhirat lebih-lebih buta, tidak akan melihat. Kalau di dunia ini tidak mengenal zat wajib al-wujud, nah, tidak. Namun melihatnya bukan hanya dengan dua mata, tapi dengan batin. Nah, kita mengambil perkataan yang pernah orang lain bertanya kepada beliau. Siapa? Sayyidina Ja'far bin Muhammad, ya, itu pernah ditanya oleh seseorang. Ini Ja'far bin Muhammad ditanya oleh orang, wahai Ja'far bin Muhammad, adakah kamu antum melihat Tuhan? Nah, adakah kamu melihat Tuhan? Nah, kemudian Ja'far bin Muhammad mengatakan, aku jelas-jelas melihat Tuhanku dengan mata basiro. Nah, dengan keyakinan hakul basiro, dengan mata hati basiro, bukan basyar, ya, bukan basor. Nah, aku melihat Tuhan, aku melihat Allah di dalam solatku, aku melihat Allah di dalam zikirku, aku melihat dalam segala-galanya. Namun aku tidak pandangan dengan mata, tapi aku melihatnya dengan pandangan basiroh, dengan pandangan mata hati, batin. Cuma terpantul ke mata basariah. Jadi melihat yang mana yang dikatakan Allah, yang mana yang dikatakan zat Allah itu yang mana. Yang sudah dikatakan zat Allah itu yang tidak berupa, yang tidak bertempat, yang tidak berarah, yang tidak kiri, tidak kanan, tidak berbau dan segalanya, meliputi segala sesuatu. Itulah yang maha ruang. Sudah dijelaskan, apakah belum bisa melihat? Yang melihat ini kelihatannya kita, padahal bukan. Yang melihat ini bukan mata kita, tapi lain. Yang melihat ini adalah ruh, ruh ini adalah nyawa, nyawa ini Nur Muhammad. Nur Muhammad sendiri yang melihat maha ruang. Apakah tidak kelihatan? Butakah? Nah, dengan kesadaran Nur Muhammad, si Muhammad ini, ruh ini melihat daripada maha ruang, itu tuh bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kemudian Muhammad ini, Nur Muhammad ini naik saksi tadi, menyatakan Allah, menyatakan dirinya daripada Allah, daripada zat maha ruang, zat maha suci itu. Kemudian Nur Muhammad itu lebur, hancur kesadarannya, yang tadi kesadaran Adam kemudian ke kesadaran Muhammad. Nah, habis hancur kesadaran Muhammad itu ke kesadarannya anallah, kesadarannya akunya Allah. Kemudian akunya Allah menyaksikan bahwa aku telah nyata, aku telah berzohir kepada Muhammad. Pahamkah tidak? Inilah yang dinamakan zat wajibal wujud. Terus Tuhan yang mana? Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Rabbul Izzat itu laisa kamislihi syai'. Cuma dia bertajalli laisa kepada nurnya. Nur ini yang bernama Allah. Nur inilah yang menjadikan zat, sifat, asma dan afal ini nur. Dalilnya mana? Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah itu nur. Allah itu nur. Langit dan bumi. Daripada Allah, itu nur, menjadikannya Nur Muhammad ruhani, langit. Diibaratkan ruhani itu langit. Kemudian bumi itu adalah jasad. Allah, zat Allah mentajalikan ruhaninya, ruhullah, Nur Muhammad atau Nur Ahmad itu menjadi ruh. Kemudian Allahu nurus samawat wal ard, dan menjadi bumi yaitu jasad. Ini kalau ditarik ke diri hakikatnya. Nur Muhammad, Nur Allah hakikatnya satu. Zat dan sifat, satunya seperti api dengan panas. Api dengan panas itu tidak terpisah. Api dengan panasnya api itu selalu
tunggal, tidak menerima bercerai, tidak menerima dikatakan dua. Dan itu adalah tunggal di dalam keesaan api dengan panas itu, gula dengan manisnya, ombak dengan lautan. Kayak gitu juga Allah dengan Muhammad. Allah tuh nama, Muhammad tuh nama. Nama kebesaran Allah itu nama zat, nama sifat itu Muhammad. Bukan Muhammad yang jasad kemudian langsung kita bilang itu Allah. Itu orang yang salah paham nanti. Harus diurut dulu tadi, hancur daripada Adam itu rasa-rasa Adam, kesadarannya hancur rasa Adam, dia melebur ke rasa Muhammad, ke rasa Muhammad juga lebur ke rasa akunya Allah. Akunya Allah menyatakan dirinya pada Muhammad, aku telah zahir, zat wajib al-wujud. Kalau sudah paham, naik-naiknya kesadaran. Tapi kalau tidak, langsung ditunjuk ini zat wajibul wujud. Bukan, itu muhaddas, alam semesta muhaddas. Maka perlu dipahami, ada tingkatannya. Maka orang jangan bukan berarti kita itu berilmu makrifat, baca kitab sana sini misalnya, tahu kitab ini, hafal kitab ini, belum tentu kita paham. Harus ada prakteknya, prakteknya, mujahadanya. Bagaimana kita itu mematikan keakuan anania itu, ada prakteknya di dalam toriko-toriko masing-masing. Torikohmu apa? Jalan-jalannya apa? Ada yang pakai sholatnya, ada yang pakai zikirnya, ada pakai sholawatnya, ada pakai tauhidnya, ada pakai nafi isbatnya. Silakan. Jadi jangan sampai kita itu salah paham di dalam menilai, di dalam tilikan itu. Kemudian orang-orang yang berilmu, yang paham tentang kitab ini itu tadi, belum tentu paham. Kenapa? Karena kepahamannya itu biasanya di akal, dipahamnya, bukan daripada masuk di dalam pengalamannya, praktek itu sendiri, buah dari praktek itu sendiri. Jadi memang kita itu bukan makrifat dicerita, keliling ke warung-warung, dicerita. Ini Allah, ditunjuk-tunjuk, ini Allah. Itu lain makrifat, meripat. Kalau orang Jawa bilang itu meripat. Jadi hati-hati. Makrifat itu disir. Ilmu makrifat ini disir. Kemudian ilmu makrifat ini, saudara-saudara, ini bagaikan mutiara. Makanya dikarang Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari itu dengan Durrun Nafis, mutiara. Jadi ilmu makrifat ini mutiara, saudara-saudara. Meskipun orang-orang ini ilmu-ilmu makrifat ini tersebar di mana-mana, di YouTube, di Google dan semuanya, belum tentu orang itu bisa paham. Kepahaman ini Allah Ta'ala yang memberikan. Oh, berarti kalau kita tidak ada toriko nggak bakal makrifat. Toriko itu tidak menjamin makrifat. Zikir kita tidak menjamin makrifat, sholat kita tidak menjamin makrifat, kholwat kita tidak menjamin makrifat, ibadah, muamalah semuanya itu tidak menjamin makrifat. Yang menjamin makrifat itu adalah Allah Ta'ala sendiri yang ingin menariknya. Cuma bagusnya kalau memang masih ada tuntunan daripada guru ataupun saudara-saudara kita, bermursyidlah. Toh kalau kita bermursyid itu ada tuntunan-tuntunan zohir, tuntunan-tuntunan yang zohir daripada mursyid itu. Tapi jangan terpandang mursyidnya. Paham gak tidak? Jadi itu adalah mursyid yang nampak, itu namanya mursyid rohani. Mursyid robbani itu di dalam diri ataupun di luar, ataupun ininya kan dikatakan Nur Muhammad Maha Guru, mursyid robbani. Tapi kalau orang yang sudah paham, orang yang sudah paham, orang yang sudah khawasul khawas, mursyid robbani itu bukan hanya di dalam tapi di luar dan di dalam. Ketika dia memandang sesuatu, anak-anak kecil, anak-anak bayi, itu bisa menjadi mursyid robbani bagi dia, karena dia memandang tembus kepada Nur Muhammad, bukan tembus kepada si mursyid ataupun si guru atau si apa. Itu hijab, itu hijab. Nah begitu tadi ya.
Jadi bukan pemahaman mursyid, bukan gara-gara mursyid kita itu kenal Allah, tidak ada. Cuma jangan dinafikan karena si mursyid itu tidak ada lain daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tidak ada lain daripada Allah Ta'ala sendiri. Jadi kenapa orang-orang itu ya ketika kurang ajar kepada yang mengajari, itu nanti tidak akan masuk ke pahaman itu. Makanya ada berkah guru dan sebagainya, bukan kepada gurunya. Ada juga yang fanatik hanya kepada guru. Taat sama guru saya, gini saya. Jangan gurumu kau pandang. Pandang Nur Muhammadnya. Meskipun guru kita kayak wali, kayak apa misal, kalau kita tertahan di guru, terhijab saudara-saudara, oke lah kita dapat kebaikan, berkah dan sebagainya, tapi terhijab hadirnya guru untuk mengenalkan Rasulullah, hadirnya Rasulullah untuk mengenalkan Allah. Paham gak tidak? Hadirnya guru mursyid untuk mengenalkan sampai ke batasnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengenalkan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah tiada lain daripada wujud Allah. Wujud Allah tiada lain daripada Allah Ta'ala. Sedangkan mursyid saja itu tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita tidak teruskan, harus diteruskan ke Nur Muhammad. Nur Muhammad, ingat-ingat itu. Hadirnya Nabi Muhammad membawa kabar itu untuk mengenalkan Nur Muhammad, saudara-saudara, Muhammad Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan sampai meninggal, aku itu Muhammad Rasulullah. Makanya dikatakan khotaman anbiya'i wal mursalin, khotaman nabiin. Tapi Rasul itu akan tetap terus ada sampai akhir zaman. Bukan berarti kita ini Rasulullah mau jadi Rasul, bukan. Nabi dan Rasul tidak termasuk 124.000 ndak. Jadi kalau ada yang mengaku Rasul itu jelas palsu. Itu palsu, itu dajjal, itu pendusta, kazab. Tapi kalau secara hakikat semua itu ada Rasulullah pada dirimu masing-masing. Inilah yang disaksikan ketika dua kalimat syahadat. Hadirnya Nabi Muhammad untuk mengenalkan Muhammad Rasulullah. Tapi jangan kurang ajar kepada beliau Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu juga tajalli Allah, malah yang paling sempurna. Insan kamil, mukammil, murakkab, kamil. Kalau wali itu insan kamil, beliau insan kamil, mukammil. Bukan beliaunya. Kita lihat daripada tembus kepada Allah Ta'ala, sifatnya juga Allah Ta'ala juga, dia juga. Kenapa sih? Kenapa sih katanya kita ini ajaran ketunggalan kok membenci? Kenapa? Jika tidak karena Muhammad, tidak ada alam serta isi. Nur Muhammad, yang dimaksud tuh Nur Muhammad Rasulullah. Jika bukan karena Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta. Ini Nur Muhammad, ini nur. Jadi Nabi Muhammad berbicara, ya kelihatannya Nabi Muhammad yang berbicara, tapi itu nur yang berbicara itu melalui daripada baginda Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita. Maka Nur Muhammad inilah yang dikatakan wajhullah, zat wajibal wujud. Bukan yang ini. Nur Muhammad itu laisa kamislihi syai'. Bukan yang berbentuk. Bukan. Ini ada apa namanya? Ini ada udara. Taruhlah udara ya. Nur Muhammad ini, Nur Muhammad sealaman ini ya. Kemudian di sini ada beberapa balon. Balonku ada berapa rupa-rupa warnanya. Ada merah kuning kelabu, ada 3 balon. Kita tiup 1. Napasnya ini semua, ruhnya ini sebenarnya 1, saudara-saudara. 1. Cuma warnanya, rupa-rupanya beda-beda. Kalau kita tusuk dengan jarum ini balon, maka pecah sama semua. Jadi jangan pandang si balonnya, pandang yang di dalam balon.
Jadi jangan salah paham saudara-saudara. Makanya ketika ada orang mengatakan, oh itu sesat, Muhammad atau Allah, karena kamu tertahan di jasmani. Ketika kita mengatakan insan itu sebenarnya adalah nyawa, nyawa itu sebenarnya Muhammad, Muhammad tuh sebenarnya Allah Ta'ala. Nah, banyak orang yang tidak paham. Maksudnya begini, ini jasad, ya, ini jasad. Di dalam jasad ini ada yang menggerakkan, namanya nyawa, ruh, nyawa. Nah, jadi jasad hidup karena adanya nyawa, ya kan? Nyawa hidup karena adanya Allah. Yang mana? Maha ruang, ya kan? Maha ruang ini bukan di luar, bukan di dalam, tapi dia meliputi, bertajalli ke Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad inilah yang dikatakan zat wajibal wujud, tiada lain daripada Allah Ta'ala. Inilah yang diketemukan di surga. Yang kata orang-orang itu melihat bulan purnama, surga itu rahmatullah, rahmatnya Allah. Jangan dibayang-bayangkan kita melihat Allah, ada kita banyak berkumpul melihat Allah seperti bulan purnama. Ini sering kita ulang, bukan. Nur Muhammad, Nur Muhammad. Sampai kapanpun, saya kasih tahu, sampai kapanpun zat wajibal wujud ini zat wajib, apa namanya, zat yang maha suci ini tidak akan, zat mutlak tidak pernah akan menampakkan dirinya, saudara-saudaraku. Ya Allah ya Karim, jangan menghayal-hayal. Maka itulah ketika pada saat mau meninggal, jangan menghayal-hayal, jangan tertipu. Ada guru mursyid datang, ada ini datang, orang tua kita, ada kakek kita datang. Jangan, itu tuh godaan, itu tuh iblis. Jangan diikuti. Saya peringatkan, jangan diikuti saudara-saudara. Ikuti daripada dirimu sendiri, yang mirip dirimu itu loh. Nah, kelihatannya keluar, itu tidak keluar, tidak kecabut. Maksudnya keluar itu ruh, itu karena masuk dia. Nah, jadi ruh dikatakan keluar itu bukan keluar terpisah. Kalau keluar terpisah, hancur kita punya jasad. Dia masuk ke dalam dia. Nah, keluarnya itu ke dalam. Jadi Allah itu tidak bertempat. Ketika Allah tidak bertempat, mau kemana? Di mana alamatnya? Di mana? Artinya dari Allah kembali kepada Allah. Dari Allah kembali kepada Allah, dari Allah, ya kan? Dari wujud kemudian mewujud, kemudian jadi wujud lagi. Maksudnya dari Allah kembali kepada Allah, dari Allah mengembalikan kenyataan Allah, mengembalikan kesadaran bahwa yang ada ini Allah. Jadi kembalinya tidak kembali kemana-mana, tidak bertempat, kembali ke dalam. Napas itu masuk ke dalam, mesra, kemudian lenyap. Nah, karena apa namanya, bahaya, ruh keluar itu terpisah, hancur jasad, ditinggal, hancur. Bila kita memahami ruh itu keluar, keluar ruh itu terpisah, atau ruh keluar, kita napas kita keluar meninggalkan jasad, jasad ini hancur, wallahi. Iktikat kita begini hancur. Maksudnya ruh tadi keluar, itu mesra ke badan. Ya Allah ya Karim. Lihat. Begitu ruh keluar masuk, namanya napas. Napas itu tidak hilang, mesra ke tubuh. Dalam kubur, sebelum itu lenyap. Jangan lagi memahami secara fikih. Ruh keluar itu hilang, ruh itu berpisah dari jasad. Ini yang hancur ini. Keluar tuh mesra ke batang tubuh. Ya Allah ya Karim. Hidup apa tidak? Hidup, mesra dia. Dua saja, kalau bukan dikekalkan dalam kubur, dia hilang. Jadi tidak perlu kita itu mencari keramat, cari selamat. Kalau selamat sudah tentu keramat. Jadi tidak perlu mencari keramat. Nafsu pula itu jadinya hancur ilmu. Cari selamat, selamat aja. Ruh begitu keluar masuk, namanya napas nama zohir, ruh nama batin. Ruhnya daripada nur ini mesra dengan Tuhan kemudian laisa. Tuhan bersifat hayat, artinya hidup.
Makanya banyak orang yang salah itikad itu. Akhirnya jasad ditinggalkan. Salah paham. Makanya sakit, dicabut. Makanya mulai hari ini bagus-bagus keyakinan itikad. Siapa lagi kalau bukan kita? Iktikadkan, kalau tidak sekarang kapan lagi, saudara-saudara? Cuma kalau tidak percaya, carilah guru mursyid-mursyid yang lebih hebat, karena kita itu ya Allah ya Karim, tidak ada apa-apanya dengan mursyid-mursyid beliau. Kalau memang masih ada pertentangan, misal belum percaya, jangan diambil. Mau diambil pegang sudah. Tapi kalau tidak mau diambil, jangan diambil. Cuma jangan di ini apa namanya, kasihan dirimu ketika kamu menghina itu. Karena seandainya dirimu paham dengan ma'rifat, yang berbicara itu semuanya adalah kalamullah, yang melihat adalah penglihatan Allah, semua adalah af'alullah. Tapi kalau kamu memandang dengan pandangan fisik ini, kamu terhijab, saudara-saudaraku. Ini peringatan saja. Kalau tidak memang mau diambil, jangan dihina. Kasihan hidupnya. Kasihan. Ini ilmu hak. Bukan kita merasa benar. Ini ilmu hak, saudara-saudara. Hak. Hakul hak. Ya. Jadi mungkin begitu, saudara-saudaraku. Dipahami, dipegang, isbatul yakin. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan was-was. Seperti itu ya, saudara. Kalau bisa, carilah pembimbing, mursyid-mursyid rohani, mursyid-mursyid rohani itu yang sangat luar biasa. Itu juga jangan pandang mursyidnya, pandang tajalli Allah Ta'ala. Karena kenapa? Saya punya pengalaman sedikit. Ketika kita punya keinginan, maksudnya keinginan ini kehendaknya Allah Ta'ala juga ya, untuk mendalami ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf di mana-mana, kita belajar, jangan pandang gurunya. Bukan berarti kita kurang ajar, enggak. Jangan pandang gurunya, pandanglah itu Nur Muhammad. Pandang itu Nur Muhammad, pandang Nur Muhammad. Meskipun kamu muji-muji gurunya, ya Syekh, kamu luar biasa Syekh, tapi dalam pandangan itikadmu itu Nur Muhammad semua. Nur Muhammad. Jadi Allah Ta'ala sendiri memuji dirinya. Begitu loh. Jangan terhijab kepada mursyid. Dan satu pesan, jaga adab kepada mereka. Jaga adab kepada mereka. Dengan itu ilmumu masuk. Banyak-banyak tawassul kepada mereka. Banyak-banyak dengan perasaan, tapi jangan tertahan di mereka. Lanjutkan ke Nur Muhammad, karena mereka itu adalah Nur Muhammad. Diri ini ada Nur Muhammad, sealaman ini Nur Muhammad. Kalau kita hina mereka, saudara-saudara, yang dihina itu Allah Ta'ala, yang menghina ya setan. Iblis, nafsu anania itu. Jadi mungkin begitu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.